Seperti yang kita ketahui bahwa pada Pilkada 2024 ini seolah terjadi pertarungan sengit antara Megawati dan Jokowi. Dan kali ini Pak Jokowi benar-benar membongkar semuanya bagaimana beliau awal mula dipecat dari PDI Perjuangan yang memang justru kabar pemecatan Pak Jokowi ini datang usai Pilkada atau tidak ada lagi kompetisi selain pemilihan selanjutnya yakni 5 tahun ke depan. Tentu saja pergolakan antara PDI Perjuangan dan Jokowi terlihat jelas saat Pilpres 2024. Itulah semuanya bermula. Saat itu Pak Jokowi yang digadang-gadang akan mati-matian mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon dari PDI Perjuangan justru mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dinilai lebih memiliki kredibilitas yang tinggi untuk menjadi pemimpin Republik Indonesia. Namun, pada saat ini PDI Perjuangan kembali mengutarakan kekecewaannya usai ternyata endorsement Pak Jokowi mampu merontokkan kandang banteng. Langsung kita saksikan. Betul. Gesekan di bawah juga tidak terlalu besar. Itu ide ideal, gagasan ideal. Kemudian ini berjalan. Awalnya ada connect. Begitu waktu berjalan, survei Pak Prabowo, waktu itu kan Pak Ganjar surveinya tinggi. Waktu itu komitmennya adalah siapa yang punya survei lebih tinggi, itu yang menjadi capres. Surveinya di bawah, yang di bawah ya cawapres. Awalnya ide itu cukup bagus untuk kemudian menjadi bahan diskusi renungan. Tapi belum ada satu titik kesepakatan. Tapi biarlah bola itu bergulir. Waktu berjalan ternyata surveinya kawan dua-dua ini bagus, baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. Dan ketika surveinya cuma beda 3-4% di margin error, nggak ada yang mau ngalah siapa nomor 1 siapa nomor 2. Akhirnya ide itu batal. Pak Jokowi nggak bisa memutuskan. Ya, nggak maksudnya siapa yang jadi capres, siapa dua. Beliau hanya menyampaikan ide. Ya. Bahwa presiden itu hanya menyampaikan ide untuk kebaikan bangsa. Itu ide saya pertama. Begitu selesai, tidak ada yang mengalah. Nggak ada yang mengalah, maka muncullah opsi kedua. Waktu itu saya dorong abang saya, Mas Edi. Jadi Pak Presiden pun waktu awalnya itu mendorong Pak Erik sebagai salah satu cawapres. Ya. Bukan satu-satunya ya, sebagai salah satu cawapres. Termasuk Sandi segala macam. Iya. Itu kan kemudian kan telah terafiliasi dengan Pak Prabowo. Iya. Dan Bang Erik waktu itu punya kesempatan yang cukup besar. Melalui PAN. Melalui PAN. Tapi sekali lagi, proposalnya Pak Prabowo itu beda. Pak Prabowo itu meminta kepada Pak Presiden untuk Mas Gibran yang menjadi wakilnya. Pak Prabowo ada masalah dengan Erik? Nggak ada masalah. Cuma Pak Prabowo kan nggak mau lagi jadi cawapres, nggak mau jadi capres, dia ingin menjadi capres dan presiden. Saya tidak tahu pertimbangan apa Pak Prabowo. Jadi itu proposal untuk Pak Gibran itu adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo. Itu idenya ide Pak Prabowo. Prabowo yang minta. Tidak ada permintaan dari Presiden Jokowi. Tidak ada, Pak Presiden waktu itu nolak. Bahkan mungkin Presiden milih Erik ya. Pak Presiden milih Erik. Itu benar tuh. Gue bisa bertanggung-jawabkan. Ya. Bener nggak ada isu bahwa kalau misalnya Prabowo itu memilih Erik, Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto menolak? Nah, bener nggak itu? Ada cerita lagi nih. Ini Ketua Umumnya Gus Ipul ini. Oke. Jadi biar clear nih kita. Jadi awalnya Pak Presiden Jokowi itu memilih Pak Erik. Ya. Oke. Pak Prabowo membawa Pak Gibran. Kemudian dalam rapat koalisi. Dalam rapat koalisi itu voting tertutup. Di mana voting tertutup? Satu partai koalisi itu berhak menyampaikan tiga suara. Tiga nama itu.
Di dalam 3 nama itu, suara paling banyak itu Mas Gibran. Oh, 7. Ibu Kofifa 4, Bang Erik 1, Pak Erlangga 1, kalau tidak salah Bang Yusril juga 1. Oh. Itu dalam voting tertutup itu ditambah. Maksudnya partai-partai koalisi ini termasuk partai-partai yang belum masuk parlemen juga kan? Iya, Bu, termasuk Itu ya. suaranya sama antara partai Golkar yang besar, partai Gerindra besar dengan gue terkecuali gue ketua umum partai kalau itu menyangkut mekanisme jangan tanya gua. iya, harusnya Nah. beda itu. Iya. Nah, kemudian Pak Erlangga menyampaikan kalau Pak Erik yang jadi wakil, Golkar keluar dari koalisi. Benar nggak Gus? Ya kira-kira begitu. Kok malah ditanya Gus? Karena tiap hari sama Pak Erlangga. Oh. Dia saudara kita. Iya. Gitu loh. Jadi supaya persepsi publik ini jelas gitu loh. Nah kemudian waktu itu Pak Presiden meminta, coba tolong lagi pertimbangkan Pak Erik. Gitu loh ceritanya. Kemudian berangkatlah ke China dan ke Arab. Ya. Saya yang tinggal. Ya. Ini saya saksi hidup. Cek ke Indonesia. Saya tinggal untuk memantapkan investasi. Gitu loh. Iya. Waktu rapat malam itu goncang ganjing, itu Pak Erlangga masih ada foto. Voting tertutup itu setelah ada keputusan MK atau belum? Setelah. Oh setelah. Oke, lanjut. Setelah. Malam itu gonjang-ganjing, Pak Erlangga mengatakan kalau Pak Erik, Golkar akan berpotensi untuk Cabut. tidak berkoalisi dengan Pak Prabowo. Artinya dari semua cawapres yang ada itu, semua partai itu kalau Pak Gibran itu tidak ada partai yang menolak. Semuanya setuju. Tapi kalau selain dari Mas Gibran, itu pasti ada partai yang mendukung dan menolak. Konsisten. Dengan kata lain, Mas Gibran sebagai cawapres di koalisi Indonesia Maju ini sebagai perekat Ya. untuk semua partai. Yang resistensinya paling kecil ya. Nggak ada resistensi, Gak ada Nggak resistensi. ada resistensi Pak. nggak ada resistensi. Jadi sebenarnya yang meminta jadi cawapres itu bukan Mas Gibran, Bukan pula Pak Jokowi. bukan pula orang tuanya. Apalagi Yang ibunya. minta itu, apalagi ibunya. Ini terlalu banyak juga fitnah ini. Oh, informasi ibunya tuh gak ada. Nggak ada itu bos, mana ada. Saya mohon maaf dengan segala Oh. hormat. Ibu itu